Halo Sobat Cerdas Bagus, kita lanjutkan dari video sebelumnya dengan variasi 4 kuda. Di sini hitam dapat melakukan sebuah taktik kecil, yaitu kuda tangkap E4, kuda tangkap kuda, kemudian garpu. Putih dapat merebut kembali pionnya yang hilang dengan cara gajah D3, pion tangkap kuda, dan gajah tangkap pion. Gajah D6, persiapan rokade. Biasanya setelah ini putih rokade dan hitam juga ikut rokade. Ya, kita stop sampai di sini. Rencana hitam selanjutnya adalah gajah G4 untuk mempin kuda, atau bila putih menghalangi dengan H3, maka rencana kedua adalah pion F5. Setelah hitam menangkap pion E4, putih dapat juga melakukan rokade. Setelah itu hitam tangkap kuda C3, pion tangkap kuda, dan di sini hitam perlu melindungi petak G5, jadi hitam langkah H6. Ya, setelah itu bermain catur seperti biasa. Bagaimana dengan gajah tangkap F7? Ya, ini dikenal sebagai gambit Noah. Sini tentu saja hitam harus menangkap gajah putih, kemudian kuda tangkap kuda, dan kita usir dengan D5. Bila kalian lihat di sini, yang paling sering dimainkan adalah kuda G5. Kuda dari E ke G5. Gajah G8. Setelah ini tergantung dari langkah putih. Rencana hitam selanjutnya adalah pion H6 mengusir kuda, dan kuda hanya mempunyai satu jalan, yaitu mundur ke H3. Kemudian gajah dapat melakukan pin, karena putih tidak bisa mengusir gajah ini dengan pion. Ya, hitam tidak punya banyak masalah di sini. Bagaimana dengan kuda G3? Di sini tentu hitam akan mengusir kuda putih. Kuda putih tidak punya pilihan kecuali kembali ke petak G1. Tentu di sini hitam sudah menang posisi ya. Selanjutnya hitam dapat melakukan langkah gajah C5, benteng F8, gajah G8. Oke, kita sudah membahas bahwa bila putih melangkah kuda C3, hitam tidak akan mempunyai masalah dalam pertahanannya. Bagaimana jika putih rokade? Oke, di sini saya sarankan gajah E7 saja untuk menghindari komplikasi dari serangan putih. Hitam sebaiknya cepat rokade untuk mengamankan raja. Bila kita melanjutkan dengan langkah yang biasa dilakukan, yaitu gajah C5, maka putih dapat menyerang dengan pion D4. Variasi ini dikenal dengan nama Gambit Deutsch, yang mempunyai banyak variasi, sehingga saya tidak menyarankan angka gajah C5. Jadi untuk menghindari komplikasi dari Gambit Deutsch ini, sebaiknya
gajah E7 saja dan cepat rokade sehingga hitam dapat bertahan dengan mudah. Oke, bagaimana bila putih langsung menyerang dengan D4? Di sini, bila hitam menangkap pion D4, maka permainan akan berubah menjadi gambit Skotlandia yang tentunya banyak variasi di sini. Putih bisa rokade, putih juga bisa memajukan pion ke E5, menyerang kuda. Yang perlu diingat, bila putih memajukan pion ke E5, maka hitam harus menjawab dengan pion D5. Putih tangkap kuda, hitam tangkap gajah. Apabila gajah B5, maka hitam melakukan langkah kuda D7. Untuk menghindari variasi yang rumit ini, saya sarankan pion D6 saja, menolak gambit. Tentu putih akan melanjutkan dengan D5. Setelah itu, kuda E7. Rencana hitam selanjutnya adalah A6, kuda G6, gajah E7, dan rokade. Keuntungan dari langkah gajah C5 adalah putih di sini tidak dapat melakukan serangan kuda, karena tentunya akan ditangkap oleh menteri hitam. Namun, putih mempunyai banyak cara untuk menyerang hitam. Dan hitam harus tahu langkah-langkah terbaik untuk menghindari jebakan dari putih. Saya akan membahas dua gambit yang terkenal dan cara menghindarinya. Pertama, gambit Evans. Di sini hitam menangkap pion B4, putih pion C3. Bila gajah kembali ke C5, maka putih akan melangkah D4, yang variasinya akan menjadi rumit. Saya sarankan gajah E7 saja. Dan hitam kuda A5. Gajah petak terang sangat penting dalam gambit Evans. Bila hitam dapat menukarkan kudanya dengan gajah C4 ini, maka putih akan kehilangan daya serangnya. Oleh karena itu, putih biasanya melangkah ke D3. Hitam D6, putih tangkap pion, pion tangkap pion, kuda tangkap E5. Ya, kita lanjut seperti permainan biasa saja. Dan seterusnya. Misalnya gajah D6, mungkin kuda mundur, dan benteng E8. Di sini putih juga dapat melangkah kuda tangkap E5 menjaga gajahnya. Nah, hitam tentu dengan senang hati menangkap gajah ini. Setelah ini, serangan putih sudah tidak terlalu tajam lagi. Misalnya di sini hitam dapat melangkah pion D5, pion tangkap pion, menteri tangkap pion, kuda E3, dan seterusnya. Putih dapat juga melakukan langkah D4.
Nah, di sini ditulis namanya Rosentrater. Tapi sebenarnya ini bukan gambit Rosentrater. Mungkin lebih tepat disebut gambit Italia. Langkah terbaik di sini adalah gajah tangkap pion. Bila kuda tangkap pion, maka putih dapat melanjutkan serangan dengan kuda E5. Gajah menangkap pion D4 melindungi pion E5. Kuda tangkap gajah, kuda tangkap kuda. Setelah itu permainan akan berlanjut seperti biasa. Misalnya, gajah mengancam kuda, kuda kembali, kemudian apa lagi? Misalnya, menteri, ancaman skakmat, jaga dengan menteri, kuda, mundur, ya, dan ya banyak kemungkinan. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.